Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel aku teman-teman. Ini aku kebetulan rekaman di rumah ya karena nggak sempat ke studio. Jadi kali ini aku pengen nunjukin beberapa curhatan anak-anak desain ya, kita teman-teman kita freelancer yang mungkin ada kejadian aneh atau ketika menghadapi klien gitu ya. Saking nggak bisa nangisnya lagi, kita itu ketawain aja lah ya hal-hal yang seperti ini ya. Jadi kita jadikan hiburan cuy. Jadi kadang kan harga kita ditawar kayak sebungkus rokok segala macam. Itu kan udah dari derita sehari-hari ya, udah sering kita hadapi. Jadi daripada kita tangisi, lebih baik kita buat jadi hiburan. Nah beberapa ini ada beberapa curhatan desainer yang bisa kita jadikan hiburan teman-teman ya. Langsung aja deh kita lihat yang pertama. Oh ya, disclaimer dulu, semua ini dikumpulkan oleh timku, itu dari Google, Twitter, atau juga grup-grup Facebook ya. Semua hal-hal, misalnya nama atau nomor kontak pribadi yang ada di curhatan ini, ya ada di screenshot ini, semuanya udah disensor teman-teman ya. Jadi berharap kita tidak menargetkan siapa dianya gitu, siapa oknumnya atau target orangnya siapa, tapi kita mau jadikan ini curhatannya ini sebagai hiburan kita aja, sebagai freelancer ya teman-teman. Oke, jadi kita mulai yang pertama. Ini aku bacain dulu. Ini ada kayak ini klien ya, calon klien P. Nah ini aku benci kali nih ya kalau ada orang PP gitu ya. Itu nomor baru cuy, belum aku save ya, belum di save di HP aku, dan itu PPP gitu ya. Itu mungkin maksudnya ping ya gitu. Tapi kan kalau ya biasanya itu kita bertamu ke rumah orang, bukan P kan, tapi tok ucapin salam ya, assalamualaikum, atau teman-teman ucapkan salam yang lain gitu kan. Nah ini nggak kayak mana ya, kayak nggak ada aturan cuy, P gitu. Aduh itu aku paling benci tuh cuy. Jadi ini P terus desainernya ini bagus nih, tanda tanya doang cuy, tanda tanya, terus buatin saya logo espor cuy ya. Buatin saya logo espor bos, namanya Fahri Gaming. Nanti kalau logo dikirim baru saya bayar. Nah ini juga buat geram ya, buat geram, bukannya ngenalin diri, tanya-tanya baik-baik langsung nodong cuy. Oke, ini tapi nggak apa-apa, si desainer ini kayaknya sudah tahan mental cuy, udah sering menghadapi ini, dijawab juga dengan baik. Boleh 250k sistem. DP proses kirim file sementara, revisi pelunasan file HD. Nah ini bagus ya. Jadi teman-teman yang nggak mau buat kontrak ya, atau misalnya project-project kalian tuh di bawah 500.000, kalau buat kontrak kan agak susah ya. Nah minimal itu dituangkan sebelum project dimulai cuy. Oke, jadi kayak gini nih, di chatnya itu dijelasin sistem DP proses kirim file sementara, revisi pelunasan file HD. Nah jadi si klien minimal tahu tahapan-tahapannya apa ya. Jadi kayak pelunasan ini kan berarti si klien harus tahu bahwa dia harus melunasi dulu baru dikirim file HD-nya. Nah ini sudah benar urutannya teman-teman. Oke, singkat cerita udah dikasih tahu sistem kerjanya seperti apa. Terus si calon klien bilang, apa nih di sensor ya, mahal amat, cuma logo doang juga biasanya 250k, 25.000 cuy, aduh sebungkus rokok ya. Terus si desainernya yang baik hati ya membalas sih, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang berwujud. Oh my god. Oke, aku berlindung kepada Tuhan ya dari gangguan setan yang berwujud manusia. Kurang ajar. Jadi kita itu jangan takut menolak project ya, jangan takut ya teman-teman. Kalau kita terima pun dan kita di situ mengerjakannya sengsara cuy, ya untuk apa diterima kan? Oke, sekali lagi, tapi kalau teman-teman baru awal ya nggak ada pilihan memang supaya dapat portofolio ya teman-teman ngerasai susahnya dulu, ruginya dulu. Nanti pelan-pelan teman-teman harus netapin standar harga kalian. Jangan semua project diterimain, walaupun itu projectnya buat sengsara, jangan diterima. Oke, kita lanjut aja ke curhatan berikutnya cuy. Ini seru nih kayaknya. Oke, ini ada curhatan kedua, namanya udah kita sensor cuy, udah kita crop. Halo mas, minta gambarin dong yang kayak di profil mas. Wah, ini sering ya.
sewaktu aku buat logo Your Name, ya, buat logo dari nama, itu banyak yang kayak gini. Halo Mas, saya lihat logo di TikTok atau di Instagram gitu, saya tertarik buatin logo dong. Nah, bahkan banyak dari luar negeri coy, aku nggak nyangka tuh kekuatan TikTok seperti itu. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara dapetin klien dari TikTok ataupun Instagram, coba cek video ini yang terbaru ya. Oke, kita lanjut. Halo Mas, minta gambarin dong yang kayak di profil Mas. Siap, budget berapa? Nah, ini desainernya nanya budget coy. Kalau yang tadi dia udah punya standar harga. Ya, dua-dua itu bisa dilakukan, oke? Jadi kita tanya budget klien kita berapa ya. Ini keuntungannya adalah ketika klien kita punya budget yang gede di atas rata-rata harga kita tuh cukup diuntungkan, oke? Ketika kita tanya budgetnya. Jadi nggak langsung bilang budget di awal. Dua-duanya itu bagus ya. Baik kita mau bilang harganya di awal atau kita tanya budgetnya dulu. Oke, kita lanjut. Pakai budget segala. Mas, gambar tuh gampang. Palingan cuma 20 menitan selesai. Toh juga Mas pemula. Aku baik loh udah mau minta gambar dari Mas. Kampret. Aduh, jadi berdosa gue. Kebawa emosi cuy, sorry. Aduh. Kalian kira ya ini buat netizen yang minta desain gratisan kayak gini ya, buat gambar atau desain gratisan kayak gini 20 menitan. Kalau ada 10 orang aja kayak kau cuy, 20 menit kali 10 itu 200 menit cuy. 200 menit, kalau itu baru 10, kalau ada 100 gimana yang minta gratisan kayak kau nih ya. Bisa mati tuh desainer ya, nggak tahan di Indonesia cuy. 20 menitan. Iya kalau kau setuju dengan 20 menitan. Kalau minta revisi gimana? Udah minta gratis, minta revisi pula kan. Buat emosi nih, ini bukan lucu tapi buat emosi deh cuy. Kacau nih orang. Kita next aja. Oke, ini ada teks ya. Ini ada teks, Anda status. Oke, ini kayaknya si desainernya buat status ya, status di WhatsApp. Terus ada yang menanggapi. Gambarnya bagus. Biasa ilangin WM-nya nggak? Biasa atau bisa kayaknya. Bisa ya? Sebentar. Oh, maksudnya itu bisa teman-teman ya. Jadi gambarnya bagus, bisa ilangin WM-nya enggak katanya. Kampret ya. Ini contoh-contoh yang turut meresahkan warga desainer ya, desainer Indonesia nih. Ya, jadi udah bagus-bagus pakai WM, tujuannya memang supaya tidak dicaplok nih cuy. Ini malah diminta dihilangin WM ya. Kacau. Oke. Kita next saja teman-teman. Kalau kalian mau gunakan pakai WM ya silahkan ya, upload asalkan nggak dikomersilkan. Kalian share itu WM-nya dibiarin tuh cuy. Karena kalian nggak bayar ya minimal kalian mengapresiasi ya siapa desainernya, siapa artisnya, siapa kreatornya. Oke, next ini ada CV hitam. Oke, kita sensor ya supaya tetap terjaga kerahasiaannya. Oke. Ini kayaknya ada calon klien datang ke desainer, teman-teman. Nama kliennya itu, perusahaannya itu yang mau dibuatin logo adalah CV hitam titit. Oke. CV hitam tit. Oke. Belum ada briefnya kah? Nah, ini desainer tanya. Ini bagus ya. Brief itu penting di awal. Ya, belum ada briefnya kah? Misal maunya logonya harus ada simbol ini atau harus bentuk begini begitu. Oke. Sekali lagi brief itu penting supaya kita tahu arah project kita kemana, teman-teman. Supaya nggak banyak revisi di akhir, teman-teman. Ya, karena kita udah tahu oh nih logonya seperti ini. Oke. Next. Buatkan logo saja. Logo bagus kan? Atau cuma teks begitu saja kah? Tidak mungkin kan? Wah, ini desainernya agak ngeyel tapi bagus ya. Kita lanjut. Buatkan logo saja dulu, Dek. Nah, ini udah ada adik-adik nih. Udah agak mengesalkan nih ya, mulai meresahkan. Kita kalau misalnya keluarga, teman-teman di sini ya yang punya usaha, walaupun keluarga kalian tuh ada desainer, tapi harus tetap mengapresiasi ya. Jangan meresahkan. Buatkan logo saja dulu, Dek. Nah, iya maksudnya logo bagaimana, Kak? Bagaimana mau dibuatkan logo kalau kita tidak mengerti seperti apa kebutuhan logonya? Bijak ya, nilai 100 nih desainernya. Aku suka nih. Ya, jadi desainer Indonesia itu ternyata udah mulai pintar-pintar. Udah pintar-pintar sih bahkan ya. Jadi great job, good job nih buat desainernya. Seperti biasa-biasanya. Kampret nih memang. Seperti biasa-biasa. Jangan mau terjebak di lubang jebakan Batman coy ya. Ini bahaya nih.
buatkan logo bagus dek, atau bang, atau pak, atau mas. Oke, nanti saya bayar kalau saya suka gitu. Nah, logo yang seperti apa pak? Iya pokoknya kamu kan desainer, kamu kan profesional ya. Ini nggak ada disebutin profesional, tapi banyak yang kejadian seperti itu ya. Dulu aku juga seperti itu. Kamu kan profesional, ya saya percayakan kamu aja lah gitu. Nah ini jebakan Batman cuy. Jangan terjebak di jebakan ini. Nanti kalian jatuh, revisinya unlimited cuy ya. Jangan terjebak cuy. Oke, jadi ini pelajaran bagus ya. Pelajaran bagus, jangan mau terjebak ke jebakan Batman kayak gini. Kita coba next ya teman-teman. Oke, ini dari Facebook ya, dari Facebook. Oke, namanya kita sensor ya teman-teman. Rata-rata biaya cetak menutupi biaya desain. Bentar, sebelum kita lanjut. Rata-rata biaya cetak menutupi biaya desain. Bentar, kok aku yang bingung ya? Rata-rata biaya cetak itu misalnya banner 1 meter itu spanduk berapa, 15.000, 20.000 ya. Jadi kita katakanlah spanduk, kita mau cetak spanduk 3 meter ya cuy. 3 meter kali 20.000 berarti 3 kali 1, nah itu pokoknya 3 meter kali 1 itu harganya 60.000. Banner cetak ya. Di sini biaya cetak menutupi biaya desain. Berarti desainnya itu 60.000 ke bawah. Kalau aku cetak spanduk 1 meter kali 1 meter 20.000 desainnya. Menutupi biaya desain. Ah, ini nggak diterima nih. Ini warga meresahkan nih, ya, netizen meresahkan kayak gini. Kita lanjut coba. Jadi harusnya desainnya gratis karena aplikasinya juga gratis. Kecil aplikasinya dibeli, baru desain wajib dihargai. Ini minta tawuran online nih kayaknya nih. Jadi harusnya desainnya gratis. Kalau bahasa Medannya ya, aduh jadi berkata kasar ya cuy. Jangan, kita harus tetap stay calm ya. Teman-teman netizen yang terhormat, seperti ini, kalian butuh desain logo ya untuk menjalankan usaha, dan usaha kalian itu misalnya warung makan atau jualan es, jualan minuman, atau yang lebih besar lagi restoran segala macam. Kalian tuh menghasilkan duit loh, kalian menghasilkan keuntungan, dan desain kalian ya, desain yang kalian minta dari desainer itu membantu kalian tuh jualan. Membantu jualan kalian itu terlihat terlihat berbeda dari jualan lainnya, dari usaha lainnya ya. Jadi desain itu penting dan berpengaruh buat usaha kalian. Bener ya? Sampai sini sih setuju ya? Oke, setuju. Nah, kalian di situ desain tersebut membantu usaha kalian dan kalian dapat untung. Jadi kalian dapat untung, desainernya itu nggak kebagian untung cuy. Kalian minta desain gratis ya. Udah pernah digetok pakai buku belum nih ya? Ya jadi kayak gini-gini nih yang buat desainer Indonesia nggak maju-maju ya. Jadi kalian yang punya usaha, teman-teman, bapak ibu, bangun usaha, bisa punya mobil, tapi desainernya nggak bisa punya mobil ya. Miskin terus cuy desainer di Indonesia jadinya ya, teman-teman. Kacau cuy, kacau. Tapi beruntungnya aku sih bisa naik ya teman-teman. Aku berharap sih teman-teman desainer lainnya itu, teman-teman desainer Indonesia dimanapun, di pelosok kampung dimanapun, karena juga aku anak kampung, dari anak kampung biasa, aku bisa istilahnya membangun personal branding, terus naik level segala macam. Teman-teman juga aku berharap bisa naik level ya, tidak berada di lembah murahan atau pasar-pasar murah seperti ini teman-teman, bahkan gratisan ya. Ya, jadi itulah teman-teman desainer penting membangun personal branding ya, belajar bagaimana menggunakan sosial media untuk membangun personal branding, terus portofolio segala macam, belajar berkomunikasi supaya bagus ya, supaya dapat klien yang bagus juga. Oke, jadi itu penting. Oke, kita next ya teman-teman. Ini kita namanya kita sensor lagi. Oke, teman-teman, jadi ini cerita treatnya ya. Ada satu orang dan desainer. Oke, mereka dulu sama-sama magang, internship ya di satu perusahaan. Oke, nah ini temenan ya, temenan magang ya, bukan temenan dari kecil sahabat, itu bukan cuy. Jadi temenan magang, kenal di satu magang cuy, satu kantor magang. Oke, jadi nah teman ini menghubungi si desainer. Kata-kata paling atas, kirain dah segitu, ketawa. Oke. Ada kualitas, ada harga atuh. Nah, ini bagus nih ya. Pinter ya, desainer Indonesia udah pinter-pinter. Ada kualitas, ada harga atuh. Oke. Nama kita sensor. Bilang let's say namanya itu siapa? Si Butet. Nah, orang Medan Butet ya. Nama Butet bisa diperbesar lagi ya. Oh,
berarti ceritanya udah dibuatkan desain ya. Aku cari tahu di Thread-nya, ini diminta tolong buatin desain CV teman-teman, kurikulum vitae, CV ya. Jadi sudah dibuatin desainnya, kemudian dia minta revisi ya. Namanya dibesarin lagi dong. Oke. Di bawahnya harga teman lah. Kita kan pernah sekantor PKL. Sekantor PKL cuy, bukan tadi kalau di situ dibuat harga teman lah, kita nih temenan dari kecil, kita saling membantu, ibu kita sudah kenal. Itu wajar ya. Ini pernah sekantor PKL ya, PKL lagi, bukan sekantor kerja jangan. Sekantor PKL ya. Aduh, sedih ya, aku mau nangis nih bacanya. Mau nangis atau ada apa nih? Ada harga teman lah, kita kan pernah sekantor PKL. Oke, itu tadi mereply atau membalas ada kualitas, ada harga. Oke, dibalas lagi sama desainernya, mau harga teman atau harga normal? Nah, desainernya nanya nih ya teman-teman, hah gimana maksudnya? Nah, si temennya nih, ngaku teman PKL-nya nih, hah gimana maksudnya? Dia makin bingung, tapi dia emoji lol cuy, ya ketawa puas cuy ya. Dia kayak ngenyek ya, bahasa Medan ngenyek atau ketawa bingung tapi ngejek cuy. Itu dia. Hah gimana maksudnya? Terus, nah ini nih yang aku suka nih, bijak sekali ya. Jadi desainernya ini mengirimkan quotes cuy, kata mutiara ya. Harga teman. Harga teman adalah harga yang lebih tinggi dari harga normal karena bertujuan untuk membantu teman yang merintis usaha. Nice job cuy, nice job. Mau harga normal atau harga teman? Ditanya lagi cuy, gokil ya. Aku kira tadi di atas ya, mau harga teman atau harga normal. Harga teman maksudku itu yang lebih murah cuy. Ternyata ketika dia kirim quotes begini, aku jadi lebih ngeh. Ternyata harga teman yang dimaksudnya itu mau harga yang lebih tinggi atau harga normal. Mantep nih, keren cuy. Rio Purba kayaknya perlu buat quotes ini di profilnya ya, supaya bisa di ini ya teman-teman ya. Ada muka Rio Purba supaya kalian bisa share itu ya ke grup-grup WhatsApp atau ke calon-calon klien kalian ya. Kalau calon kalian tuh lihat wajah Rio Purba, kurasa mudah-mudahan dia tahu lah. Jadi dia maklum gitu teman-teman ya. Oke, terus si kawannya bilang ketawa tuh, harga normal aja. Ih, cuy, berhasil triknya ya ternyata ya. Mau harga teman yang lebih tinggi atau harga normal? Ternyata dia pilih harga normal cuy. Gokil nih, ini bisa kalian pakai nih teman-teman. Mau harga teman atau harga normal? Terus dia balik, mau harga normal atau harga teman? Wah, canggih nih cuy. Canggih ya, gara-gara hal ini dia milih harga normal. Mantep ya, mantep. Keren cuy, keren. Salut nih kepada desainernya nih, salut. Thank you ya udah sharing tentang ini. Oke teman-teman, itu dia sekilas curhatan sharing ya. Desainer atau desainer dengan si klien ya. Banyak kejadian menyedihkan hati sebenarnya, tetapi karena ini sudah menjadi part of the job ya, bagian dari pekerjaan kita cuy, keseharian kita ya, jadi kita jadikan hiburan aja teman-teman. Tapi banyak pelajaran yang bisa kita petik dari curhatan komunikasi teman-teman kita desainer kepada si klien. Ini bagus sekali teman-teman. Jadi aku doakan juga buat teman-teman desainer di Indonesia, dimanapun kalian berada, di pelosok-pelosok desa, aku doakan kalian itu bisa maju, kalian bisa berhasil ya. Mudah-mudahan sih masa depan desainer Indonesia itu lebih baik lagi ya ke depan ya teman-teman. Karena aku lihat sih sudah banyak teman-teman desainer yang teredukasi. Itu intinya dulu, kita desainer itu harus teredukasi dulu sebelum kita mengedukasi si klien. Dan dari beberapa curhatan WA ataupun dari tweet-tweet yang ada di grup yang kita baca hari ini, itu aku cukup puas ya, banyak dari teman-teman kita di sana sudah teredukasi ya. Jadi tinggal bagaimana ke depan kita mengedukasi pasar kita ataupun klien kita supaya nanti ke depan kita lebih bisa diapresiasi, lebih pantas lagi. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa share video ini ke grup desain kalian, ke teman-teman desainer lainnya. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jelek desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.